Qala Allah Ta'ala ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Ma ja'alallahu, tidaklah Allah menjadikan lirajulin, kepada seseorang, min qalbaini, memiliki dua hati, fi jawfihi, di dalam rongganya, di dalam dadanya. Jadi ini terkait ayat ini ya, karena ada informasi orang kafir Quraisy saat itu ada yang cerdas banget. Setiap apa yang didengar langsung dia hafal. Jadi dobitnya ya, daya hafalnya begitu kuat. Ya, sehingga kata orang-orang kafir Quraisy, orang ini punya dua hati. Tuh, jadi hatinya ada dua. Nah, begitu. Jadi hati di sini maksudnya akal, pikirannya. Nah, itu yang dimaksud adalah Abu Ma'mar. Ya, jadi namanya Abu Ma'mar. Dia termasuk orang yang begitu cerdas, sampai-sampai dibilang dia lebih cerdas lagi daripada Nabi Muhammad, lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah jawab tuh, Allah tolak, nggak ada manusia punya dua hati, nggak ada. Sebab yang namanya hati itu adalah rongga yang paling vital dalam tubuh manusia. Makanya di dalam salah satu hadis dijelaskan tuh, ya, jadi hati merupakan anggota yang sangat vital, yang sangat penting. Nah, seperti itu. Manakala hati itu ya baik, insya Allah yang lain pun juga ikut baik. Ya, tapi kalau hatinya jelek, maka otomatis ya yang lainnya ikut jelek. Nah, itu yang dikatakan ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Tuh, jadi sungguh dalam tubuh manusia itu ada yang namanya segumpal darah. Apabila segumpal darah itu bagus, maka rongga-rongga, organ-organ tubuh manusia yang lainnya ikut bagus. Tapi kalau ya organ itu jelek, ya maka otomatis tubuh-tubuh yang lainnya pun ikut jelek. Nah, yang dimaksud itu apa? Hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya, ala ya inna fil jasadi mudghah iza salat jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi manusia hanya diberikan satu hati. Nah, sekarang ramai itu di kalangan orang-orang Mekah saat itu. Wah, Abu Ma'mar ini katanya punya dua hati. Ya, sehingga dia lebih hebat kebanding daripada Muhammad. Tuh, lalu dijawab sama Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Begitu. Jadi Allah tidak menjadikan kepada seseorang punya dua hati. Ini kita semuanya punya qalbun, satu aja. Satu manusia dikasih qalbun. Enggak ada yang namanya punya dua hati. Ya, di dalam rongga dadanya. Nah, itu begitu. Nah, akhirnya benar terjadi, dibuktikan. Abu Ma'mar waktu lagi perang itu katanya kan dia daya ingatannya kuat, nggak pernah lupa. Sendalnya ketukar, ya, sendalnya ketukar. Ketika ditanya, ini ente pakai sendal sebelah doang, yang sebelah lain mana? Ya, ternyata ya itu yang satu ketukarnya sama Abu Sufyan. Nah, makanya di situ rame dah tuh. Oh, berarti enggak hebat. Buktinya masih lupa pakai sendal, pakai ketukar.
sama Abu Sufyan. Nah begitu ya. Jadi ini dibuktikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun nih ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi Allah enggak pernah ya menjadikan kepada seseorang dua hati. Setiap manusia hanya diberikan qalbun wahid, satu hati dalam rongga dadanya. Tuh, begitu. Jadi raddan ini sebagai bentuk penolakan alaman qala atas orang yang berkata minal kufari, dari orang kafir, innalahu qalbaini, sesungguhnya dia itu artinya rajul yang dimaksud adalah Abu Ma'mar namanya. Jadi Abu Ma'mar itu ada yang bilang punya dua hati, yaqilu yang begitu cerdas, bikulli minhuma dari setiap daripada keduanya, afdal min aqli Muhammadin, sehingga katanya lebih afdal, lebih mulia dari kecerdasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pakai sendal aja pakai lupa. Ya begitu. Yang sebelah dia milik dia sendiri, yang sebelah sendalnya Abu Sufyan. Tuh, itu namanya manusia ya ternyata lupa juga. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan juga Allah tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu ziharkan. Ya, yang zihar kita udah baca dulu waktu bab fikihnya tuh, bab zihar. Seorang suami itu menyamakan istrinya seperti ibunya, itu namanya zihar. Seperti bilang anti alayya kazohri ummi. Nah itu dulu bab ya zihar, udah kita baca dalam kitab Fathul Mu'in. Engkau, kata suami kepada istrinya, ya atas saya seperti punggung ibu saya. Nah, itu nggak boleh tuh zihar. Ya, itu nanti kalau istrinya diumpamakan, disamakan seperti ibunya, maka dia berarti sudah zihar. Itu di dalam ya masa jahiliyah, kalau ada suami yang menyatakan seperti itu udah termasuk tolak. Ya, udah termasuk tolak. Itu zaman jahiliyah. Nah, dalam Islam enggak dijadikan tolak. Artinya suami tetap sah itu istrinya, tetapi dia wajib bayar apa? Kifarat. Namanya kifarat apa? Kifarat zihar. Tuh, jadi suami yang sudah terlanjur bersumpah dengan kata-kata sumpah zihar, anti ya alayya kazohri ummi, itu boleh dipertahankan menjadi istrinya, tetapi nanti ya suami wajib bayar kifarat zihar. Nah ini Allah jelaskan, dan tidaklah Allah menjadikan istri kamu allai. Nih bacanya allai bihamzatin wa yain, allai. Jadi dengan hamzah pakai ya, allai. Nah ini termasuk ya isim mausul namanya allai. Kemudian wabila yain boleh juga nggak pakai ya. Berarti wa ma ja'ala azwajukum allai. Langsung jangan dipanjangin. Allai yuzahiruna. Nah, itu jadi boleh pakai iya, boleh juga nggak pakai iya. Itu logonya sama, masih qiraat sab'ah. Ya, itu masih qiraat sab'ah. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i, pakai ya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i, langsung ya tuzahiruna, enggak dipanjangin ya, karena enggak ada ya-nya. Itu boleh dibaca begitu. Tuzahiruna yang kamu zihar, ya kamu sumpah zihar. Ini tuzahiruna bila alifin qoblal ha'i, boleh enggak pakai alif. Ya, ini kita kalau bacanya pakai alif. Tuzahiruna, za-nya ada alifnya, maka dipanjangin tuzahiruna. Tapi ada juga yang bacanya bila alifin qoblal ha'i. Ya, jadi sebelum ha enggak pakai alif.
ya berarti nggak pakai panjang. Ya, tapi ada juga wabiha pakai alif. Nah, yang kita baca pakai alif. Ya, kalau kita bacanya wa ma ja'ala azwajakumul lati tuzahiruna, tuzahiruna. Ya, jadi zoknya ya itu ada alif sebelum ha. Tapi ada juga yang pakai enggak pakai alif. Wa usaniyatu fil asli mulghamatun fi zaid, dan ta yang kedua pada asalnya diidghamkan pada za, tuzahiruna. Ada yang baca begitu, tuzahiruna diidghamkan. Minhunna, dari mereka orang-orang perempuan. Ya, yaqulul wahidu, berkata seseorang, maksudnya suami, masalan contohnya li zaujatihi, kepada istrinya. Kata suami, anti alayya kazahri ummi, ya engkau atasku seperti punggung ibuku. Ya, ummahatikum artinya ka ummahati, itu seperti ibu. Ya, jadi ummahatikum di situ ada makna kal ummahati, seperti ibu-ibunya. Pitah rimiha, di dalam keharamannya itu ibu, bizalika, dengan hal tersebut. Kalau ibu kan kita haram melakukan hubungan sama ibu kita. Sekarang kalau istri kita samakan seperti ibu kita, ya nggak boleh, haram hukumnya. Makanya ya seorang suami nggak boleh menyamakan istrinya di dalam tubuhnya seperti tubuh ibunya. Ya, misalnya punggungnya seperti ibunya, tangannya seperti ibunya, ya matanya seperti ibunya, enggak boleh. Ya, karena itu termasuk zihar. Jalannya juga enggak boleh juga. Iya, pokoknya bagian daripada tubuhnya enggak boleh. Jadi disebut punggung bukan berarti cuma punggung aja. Ini namanya min zikril ba'di, ya, atau min zikril juz'i wa iradatil kulli. Nah, begitu. Ini kalau kita belajar ilmu balaghah, ya, min zikril, ya apa? Juz'i wa iradatil kulli, disebut bagian. Punggung kan bagian daripada tubuh manusia, ya, tapi yang dimaksud bukan punggungnya doang, wa iradatil kull, semuanya. Ya, makanya disebut kiparat zihar nanti. Sumpahnya sumpah zihar. Iya, begitu. Ya, jadi nggak boleh. Ya, sebab ini termasuk yang diharamkan. Ya, kita sama ibu kan mahram. Nah, begitu. Mahram bin nasab namanya. Ya, jadi nanti mahram itu bapak, saudara, macam-macam. Ada mahram bin nasab, ada mahram ya bil apa? Bil musaharah. Ada lagi mahram bil rodok. Kalau mahram bin nasab yaitu ibu, ya saudara, kakak, adik, encang, encing. Nah, kalau mertua itu bil musaharah namanya. Sebab kemertuaan, kita nikah dengan anaknya. Nah, itu namanya musaharah. Ya, jadi mahram. Jadi mahramnya dengan musaharah. Jadi kita sama ibu mertua enggak batal. Jadi kalau kita udah punya wudu mau sholat, ya kita ketemu sama mertua kita cium tangan, ya boleh. Kan ada yang kagak mau cium tangan, saya udah punya wudu, adik kagak ngerti nih berarti. Ya, jadi sama mertua kita, ibu mertua kita itu enggak batal. Ya, itu namanya ya apa? Ya, mahram ya bil musaharah. Nah, ada lagi bir rodok yang ketiga, sebab susuan. Ya, seperti Nabi Muhammad itu menyusu dengan ibunda ya Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah. Nah, itu nanti enggak batal tuh. Ya, terus sama anak-anaknya Suwaibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah juga Nabi enggak batal. Misalnya Suwaibatul Aslamiyah punya anak perempuan, nah sama Nabi enggak batal. Karena namanya saudara sesusuan. Tuh, namanya mahram bir rodok. Begitu. Jadi ada tiga ya. Ada mahram bin nasab, ada mahram bil musaharah, ada mahram ya bir rodok. Nah, makanya nggak boleh istri kita samakan seperti ibu kita. Bagian apanya aja nggak boleh. Cuma di sini dijelaskan anti alayya kazohri ummi. Tuh, makanya disebut zihar.
Ya, nah begitu. Nanti menurut Imam Syafi'i itu 3 kali isepan gitu. Ya, jadi udah nyusu 3 kali. Kalau baru 1 kali belum. 1 kali ngisep, ya berhenti, ngisep lagi, berhenti, ngisep lagi. Udah. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti dibahas deh. Ketika kita baca kita pikir babur rodok nanti ada kita ketemu. Nah, itu syaratnya 3 kali. Ya. Nah, ini yang dimaksud ummahatikum aikal ummahati fi tahrimiha bizalika, seperti haramnya ya bizalika dengan hal tersebut. Li'addi zalika fil jahiliyati tolakon, karena itu dianggap pada zaman jahiliyah tolak. Tapi setelah masuk Islam itu bukan tolak, cuma sumpah zihar kiparat, diwajib bayar kiparat namanya. Wa innama tajibu bihil kiparatu, dan sesungguhnya wajib bagi suami yang sudah menyatakan itu bayar kiparat bisyartihi dengan syaratnya, kama zukira sebagaimana yang sudah disebutkan fi suratil mujadalah, dalam surah al-mujadalah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, dan tidaklah Allah ya menjadikan anak-anak angkat kamu. Ad'iya itu namanya anak-anak yang kamu jadikan sebagai anak angkat, bukan anak sebenarnya. Itu namanya anak angkat, ad'iya namanya. Ini ad'iya jam'u da'in. Jadi da'i jamaknya ad'iya. Wahwa yang disebut da'i apa? Man yadda'i, orang-orang yang mengangkat li ghairi abihi, kepada selain ayahnya, ibnan lahu sebagai anaknya. Tabani istilahnya, mengangkat ya anak yang bukan anaknya sendiri sebagai anaknya. Dalam istilah kita namanya apa? Tabani itu mengadopsi anak. Ya, mengadopsi anak. Nah, makanya nanti ada hukum. Kita kalau ngangkat anak boleh ya, tetapi binnya enggak boleh kita tukar kepada kita. Itu sebab ini merusak nasab namanya. Enggak boleh. Apalagi anak perempuan. Ya, kita ngangkat anak perempuan kemudian binnya kita jadikan ke kita. Ya, itu nanti ketika akan nikah dia jadi wali, kagak sah. Begitu Bapak Saudara. Jadi dia harus yang menjadikan atau mewalikan pada saat ini anak perempuannya menikah harus orang tua kandungnya. Ya, jadi nggak boleh oh ini udah jadi anak saya, yang menikahkan sampai saya, padahal dia cuma adopsi. Tabanik namanya mengangkat anak ya yang bukan anaknya menjadi anak dia. Ya, binnya dirubah, itu nggak boleh. Makanya Allah jelaskan tuh. Jadi tetap ya anak angkat ya binnya kepada ya orang tua yang aslinya. Sementara kita yang angkatnya itu ya sebagai anak, ya sebagai bapak asuh saja. Begitu. Abna akum sebagai anak-anak kamu hakikotan, nggak boleh. Allah nggak boleh ya menjadikan tuh anak-anak angkat kamu menjadi anak kamu sendiri. Jadi kalau ad'iyah anak angkat, kalau abna anak kamu sendiri. Dzalikum itu qaulukum perkataan kamu bi afwahikum dengan mulut-mulut kamu. Itu hanya pembohongan namanya, nggak boleh. Ail Yahudi wal munafikin, artinya bi afwahikum, kumnya kembali ke al Yahudi wal munafikin. Itu mulutnya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Kalau mereka bilang begini, lamma tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsyin allati kanat imra'ata Zaid bin Harisata allazi tabannahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi saat itu dengan orang munafik pernah bilang begini, ya, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini dulu pernah menikah dengan Zaid bin Harisah.
Begitu. Sementara Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi. Gitu. Jadi Zaid bin Harisah ini kalau kita lihat sejarahnya, dia termasuk seorang budak. Kemudian budak ini dimerdekakan, diberikan kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nah, lalu Siti Khadijah memberikan hadiah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar sejarah tuh yang pertama kali masuk Islam diantaranya dari kelompok budak. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini bukan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Jadi binnya bukan bin Muhammad, tapi dia dijadikan anak angkat sama Nabi Muhammad. Nah, dia lalu dinikahkan. Siapa istrinya? Zainab bin Jahash. Nah, kemudian di tengah ya kehidupan rumah tangganya kemudian bercerai. Ya, cerai. Ya, ini Zainab bin Jahash diceraikan oleh Zaid bin Harisah. Lalu Allah perintahkan ya Nabi untuk menikah kepada Zainab bin Jahash. Tujuannya apa? Untuk menyatakan bahwa boleh ya bekas istri anak angkat dinikahkan oleh ayah angkatnya. Karena di zaman jahiliyah itu udah terbiasa kalau yang namanya kita ngangkat anak itu seperti anak kita sendiri, sehingga kalau istrinya itu dikatakan seperti mantunya sendiri. Nah, ini mau dirubah, hukum Islam nggak boleh begitu ya. Jadi menurut hukum Islam itu boleh ya bapak angkat nanti menikah dengan ya siapa mantu angkatnya yang udah diceraikan oleh anak angkatnya. Tuh, ini hukum. Nah, makanya rame tuh Bapak Saudara ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab bin Jahash, rame. Ya, orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi saat itu bilang, "Oh, Muhammad menikahi mantunya sendiri." Tuh, begitu. Sempat rame. Nah, ini sengaja, makanya ada hukum tuh seperti itu. Jadi anak angkat itu tidak seperti ya anak sendiri. Tetap ya itu batal air wuduknya. Ya, kalau seandainya ini anak angkat ya laki kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan, itu mantunya sama bapak angkatnya tetap batal. Itu bukan mahram. Makanya kalau ketika dicerai boleh ya nanti bapak angkatnya menikah ya dengan ya bekas istri anak angkatnya. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah diperintahkan sama Allah untuk menikah kepada Zainab bin Jahash gitu. Berkaitan dengan ayat makana Muhammadun iya benar sama itu ya. Nah, ini ditegaskan lagi di dalam surah Al-Ahzab, ceritanya seperti itu. Jadi anak angkat itu tidak seperti anak sendiri, beda ya. Makanya nggak boleh kita mengadopsi anak kemudian nanti di akte kelahiran kita ganti ya dengan binnya ke kita, nggak boleh begitu. Tetap harus binnya kepada orang tua kandungnya ya, itu tabani begitu. Ya, jadi di sini pernah terjadi ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash? Allati kanat imra'at Zaidin bin Harisah. Jadi Zainab bin Jahash itu adalah istri Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah itu siapa? Allazi tabannahun Nabi SAW, yang dia itu diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diangkat sebagai anak angkat ya, Zaid bin Harisah. Terkenal itu Zaid bin Harisah sehingga namanya disebut dalam Al-Qur'an. Wah, hebat Zaid bin Harisah. Ya, jadi kalau kita baca Quran ada nama Zaid dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi itu Zaid. Dia seorang budak kemudian dimerdekakan akhirnya nanti, dan dia menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Namanya disebut dalam Al-Quran karena terkait tentang pernikahannya.
Kemudian setelah Zainab dicerai sama Zaid, kemudian Zainab dinikahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya atas perintah Allah untuk menerangkan kedudukan hukumnya bagaimana. Tuh begitu Bapak Saudara. Ya, makanya di dalam ilmu nahwu contohnya Zaid, ya Zaidun, ya ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Tuh Zaid itu terkenal kalau kita belajar ilmu nahwu di mana aja kitab-kitab nahwu, contohnya ja Zaidun, ya. Nah, begitu. Dipukulin mulu Zaid. Iya. Ya, doroba Zaidun, ya. Nah, seperti itu. Makanya ini sosok ya anak angkat Nabi sekaligus sahabat Nabi yang mulia, namanya disebut di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya tuh nggak boleh ya kita menjadikan anak angkat seperti anak kandung kita sendiri, dalam arti merubah nasab binnya, nggak boleh. Ya, jadi bin tetap dia kepada orang tua kandungnya. Kalau terjadi seperti itu nanti bisa merusak nasab. Apalagi orang perempuan nih, yang saya katakan orang perempuan bahaya. Nanti ketika dia mau menikah, ya siapa walinya? Ya dibilang saya. Emang itu siapa? Dibilang saya anak, ya saya orang tua kandungnya. Padahal dia hanya orang tua angkatnya. Nah itu nggak boleh tuh, nggak sah hukumnya. Ya nanti sama aja seperti berzina. Ya itu begitu. Nah kalau udah berzina nanti anak-anaknya lagi keturunan nasabnya nggak benar semua. Nah ini merubah ya nasab, itu bahaya. Jadi kalau mereka bilang tazawwaja Muhammadun, ya jadi Muhammad itu menikah imra'ata ibni kepada istri anaknya. Padahal bukan anak kandung, anak angkat. Kalau istri anak angkat boleh nggak menikah? Boleh. Nah ini Nabi yang bilang. Ya makanya Allah perintahkan begitu. Kecuali anak kandung. Kalau anak kandung nggak boleh. Sebab walaupun udah dicerai, dia tetap hukumnya seperti apa? Mantu. Jadi mantu nggak ada bekas, nggak ada bekas mantu, nggak ada bekas mertua. Mertua selamanya mertua terus. Ya, jangan dibilang tuh dia bekas mertua gua, jangan. Ya, jangan dibilang tuh dia bekas mantu saya, enggak. Selamanya mantu. Ya, bisa cerai hidup, bisa cerai mati. Kalau anaknya meninggal dunia, ya itu namanya cerai mati. Tetap mantunya, bukan bekas mantu. Kalau dicerai hidup, tetap mantunya juga. Nah seperti itu. Jadi mertua juga begitu. Makanya nggak boleh nanti ya mertua menikah dengan menantunya walaupun sudah dicerai sama anaknya. Tapi kalau ini bukan, Zaid bin Harisah bukan anak kandung Nabi Muhammad, tapi Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya yang bernama Zainab bin Jahas setelah dicerai oleh ya Zaid bin Harisah kemudian dijadikan istri oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah untuk menjelaskan kedudukan hukum saat itu. Nah, makanya Nabi menikah tuh. Ya, nah setelah menikah rame tuh. Ya rame orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu cerita kemana-mana. Nah akhirnya jelas kedudukan hukumnya sama Allah. Fa'akzabahumullahu ta'ala bizalika, maka Allah dustakan mereka dalam hal itu. Jadi artinya bukan mereka yang menyatakan salah, ya, tetapi mereka itu yang sebenarnya salah dalam menilai kedudukan hukum, ya, sehingga Allah jelaskan itu semuanya. Wallahu, dan Allah yaqulul haq, Allah yang berkata yang benar. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi itu nggak benar ucapannya. Jadi yang benar siapa? Allah. Makanya dibilang wallahu yaqulul haq. Jadi Allah yang berkata benar. Bizalika, pada yang demikian itu. Wa huwa yahdis sabil, dan dia Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yang benar, sabilal haq, yaitu jalan yang benar. Saya kira cukup kali Bapak Saudara. Nanti baru lakin ud'uhum, masih banyak nih masalah-masalah yang akan kita bahas
Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara. yang telah kita tafsir secara baik dan beribadah ilmu mendapatkan hari ini untuk menambah wawasan kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan pengumuman dari Bapak Samadi, saya akan sampaikan petugas untuk malam Jumat yang akan datang. Pembawa acara saya mohon kepada Bapak Partan Hidayat dan pembaca sholawat Ustaz Fairuz Dawati, dan kami mohon pada waktunya maghrib sudah berada di sini, baik yang tugas ataupun berkenan. Maghrib saya mohon sudah bisa berjamaah, kalau enggak berarti pengajian tidak ada perubahan. Jadi saya mohon maghrib kalau malam Jumat sepertinya supaya bisa berjamaah. Kopi sudah tidak ada, teman-teman sudah takut kan. Terima kasih kepada Bapak Samadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan kelompok subuh dari tanggal 7 sampai tanggal 20, dari tanggal 7 sampai tanggal 13 berjumlah Rp917.000, dan tanggal 14 sampai tanggal 20 Rp1.122.000, di jumlah total Rp2.039.000. Tanggal saldo yang ada Rp87.383.000, di jumlah keseluruhan Rp89.422.000. Rp89.422.000. Demikianlah pemberitahuan rombongan subuh yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samadi yang telah melaporkan hasil uang setelah sholat subuh selama 1 minggu. Kembali kepada para hadirin, baiklah kita ikuti bacaan doa. Kembali akan dipimpin oleh guru kita Abdullah Al-Ustaz Ramadhan Syekh Hasan, dan dari saya selaku pembaca di mana dalam kehilapan kami mohon membuka pintu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.